Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Niko di series pembelajaran membuat aplikasi Android untuk pemula. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan coba untuk mengenal part-part ya, atau struktur-struktur ataupun tombol-tombol ataupun bagian-bagian dari Android Studio itu sendiri, teman-teman. Jadi biar teman-teman paham ini tuh fungsinya buat apa, ini tuh untuk apa gitu kan, kayak gitu. Oke teman-teman semua, yang pertama kita akan coba mengenal struktur code dari Android itu sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ya, di sini nih, di sebelah kiri ini, nah ini nih ada 3 komponen penting, yaitu yang ada disebut dengan manifest, kemudian ada Java, kemudian ada REST, teman-teman ya. Kita akan coba dari yang manifest dulu ya. Pertama dari manifest, kita buka, kemudian ada di sini Android manifest. Nah, si Android manifest ini itu fungsinya ibarat seperti kayak daftar kalau di buku nih ya. Kalau di buku teman-teman biasanya seperti daftar isi lah ibaratnya. Jadi semua activity ya, kemudian semua kayak permission gitu, semuanya disimpan di Android manifest, teman-teman. Ya, jadi kayak misalnya nih teman-teman punya beberapa activity, ada main activity, ada login activity, kemudian ada lagi misalnya chat activity. Nah teman-teman semuanya simpen di Android manifest ya, semuanya harus didaftarin di Android manifest ya. Jadi fungsinya adalah biar si aplikasi itu tahu bahwa ada activity apa aja nih yang ada di aplikasi ini gitu, teman-teman ya. Jadi semua permission ya, contohnya kayak misalnya aplikasinya misalkan perlu akses internet. Nah kita harus request permission dulu untuk mengakses internet, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita nggak request permission internet, nantinya aplikasi kita nggak bakal bisa akses internet kayak gitu. Nah misalnya juga mau bikin activity baru ya, teman-teman silahkan tinggal nambahin aja di sini activity barunya apa dan namanya apa kayak gitu, teman-teman. Nanti kita akan coba contohkan lebih lengkap lagi. Intinya adalah Android manifest ini adalah seperti daftar isi lah di dalam buku kayak gitu. Jadi semua activity, semua permission dan hal lain sebagainya, service, semuanya didaftarin di Android manifest seperti itu. Oke, Android manifest cukup. Kemudian kita akan coba ke Java ya. Nah Java ini itu adalah isinya semua code logic ya yang ada di aplikasi teman-teman ya. Jadi semua logika, semua codingan yang berhubungan dengan logika, dengan logic itu semuanya disimpan di folder Java ini ya, teman-teman. Di Java, kemudian di com sambil belajar, kemudian nah ini activity yang kita buat tadi ya, di activity ini ya. Gitu. Nah, untuk logiknya ini sendiri, teman-teman semua pada dasarnya itu bisa pakai bahasa Kotlin ataupun bisa pakai bahasa Java. Nah, tapi untuk tutorial kali ini kita pakainya bahasa Java, teman-teman. Jadi biar lebih familiar lah gitu. Jadi kalau misalkan awal-awal belajar Android itu disarankan adalah belajar Java dulu, teman-teman ya. Belajar Java dulu, setelah pakai Java sudah familiar, baru kita pindah ke Kotlin gitu, teman-teman. Nah jadi intinya adalah Javanya ini adalah untuk menyimpan semua file-file logic ya yang ada di aplikasi kita kayak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah REST ya. REST ini artinya resource ya, sesuai dengan namanya. Jadi REST ini adalah untuk menyimpan resource yang dibutuhkan di aplikasi kita, kayak misalnya gambar, kemudian layout, kemudian icon-icon, kemudian warna gitu kan, kemudian ada string, ada teks-teks yang diperlukan gitu kan. Nah itu disimpannya di REST, di resource, teman-teman ya. Seperti misalnya drawable ini adalah gambar-gambar ya, aset-aset gambar yang dibutuhkan untuk aplikasi kita ya. Kayak misalkan nanti perlu background ataupun perlu gambar-gambar yang ya pokoknya gambar-gambar lah yang teman-teman perlukan, itu disimpannya di drawable gitu. Kemudian berikutnya ada layout. Nah layout ini adalah nanti untuk tampilan dari activity teman-teman ya. Jadi si layout ini nanti berhubungan dengan activity yang teman-teman buat ya. Kayak contohnya main activity nih. Si main activity ini adalah logiknya. Nah tampilannya ada di layout activity main kayak gitu, teman-teman ya. Jadi untuk tampilannya di activity main
logiknya di main activity.java kayak gitu. Nanti kita akan contohkan lah. Punya intinya gitu teman-teman. Terus ada map. Nah, map ini itu sebenarnya gambar juga, tapi gambarnya itu lebih ke icon-icon ya. Jadi icon yang dibutuhkan di Android. Jadi di aplikasi teman-teman ya. Jadi icon di Android itu sebenarnya ada ini ya. Kurang lebih ada 5 lah ya, ada 5. Ada untuk HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, XSSHDPI teman-teman. Intinya adalah untuk HP yang kecil, HP yang sedang, HP yang gede banget dan gede-gede banget kayak gitu. Jadi kita harus siapkan icon ya untuk dari HP yang paling kecil sampai HP yang paling gede gitu. Karena jangan sampai kita cuma nyiapin icon yang untuk HP kecil aja. Karena ketika nanti yang install tuh HP-nya gede kayak di tablet gitu kan, nanti otomatis si iconnya bakal pecah gitu teman-teman. Jadi kita harus siapkan untuk yang HP gede juga kayak gitu. Nah kemudian ada value. Nah value ini yang tadi sudah dibilang, kita bisa ada colors ya. Jadi colorsnya nanti didaftarin juga, bisa didaftarin. Nanti kita tinggal panggil. Kemudian ada string juga. Nah string ini kayak kumpulan teks gitu kan yang dibutuhkan di aplikasi yang sifatnya statis teman-teman ya. Yang sifatnya statis, jangan daftarin di sini kayak misalkan nama-nama tombol, nama-nama judul gitu kan. Itu simpan aja di string ya. Color warna-warna gitu kan. Jadi kita nggak perlu nge-hardcode warna lagi di aplikasi langsung kayak gitu teman-teman semua ya. Nah di values ini juga sebenarnya ada yang lain juga ya, kayak ada style, ada juga dimensions gitu kan dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan coba implementasi di real project langsung, jadi biar teman-teman lebih paham lagi gitu kan. Karena kalau cuma dijelasin gini takutnya agak kurang paham gitu sih teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi struktur code-nya seperti itu. Nah kemudian di bawahnya ini ada Gradle script. Ya Gradle script ini fungsinya adalah yang pertama nih ada Gradle buat project, ada Gradle buat app-nya. Ya kalau Gradle buat nanti ini intinya adalah Gradle ini untuk menambahkan dependensi dari luar. Kayak misalkan teman-teman perlu library dari luar ya, library. Misalnya teman-teman perlu untuk menampilkan gambar biar lebih cepat, bisa pakai glide gitu kan. Nah teman-teman harus tambahkan di build Gradle ini teman-teman ya. Kemudian misalnya teman-teman juga perlu untuk networking, itu biasanya pakai retrofit. Nah teman-teman harus tambahkan juga di Gradle ini teman-teman kayak gitu ya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti lah kayak gitu. Intinya gitu teman-teman ya. Struktur projectnya sudah dijelaskan. Nah kemudian fungsi-fungsi tombol yang ada di atas ini ya, tadi kalau ini nih untuk memilih modul, nah ini abaikan dulu aja. Nah ini untuk memilih device teman-teman ya. Jadi device yang nantinya kita akan running itu mau device yang mana gitu kan. Nah, terus ini tombol untuk play gitu kan. Ini tombol untuk debug untuk ngedebug app ya. Dan ini tombol untuk ngelihat profil dari app kita ya. Jadi monitoring kira-kira aplikasi yang kita buat tuh makan RAM-nya berapa, kemudian makan bandwidth berapa dan lain sebagainya. Itu kita bisa traffic di profile kayak gitu. Ini debugger ini sama saja ya. Terus di sini juga ada project structure ya. Nah ini sebenarnya ini apa ya? Ini sebenarnya bentuk UI dari Gradle script ini teman-teman ya. Ini nggak apa-apa, abain dulu aja. Kemudian di sebelahnya lagi ada run anything. Kemudian ini ada sync project. Jadi ketika teman-teman nambahin dependensi baru harus di sync projectnya. Jadi biar projectnya nge-sync teman-teman kayak gitu. Terus ini untuk melihat AVD manager yang tadi ya, yang di video yang beberapa sebelumnya. Kemudian ininya SDK manager, ini untuk download SDK yang nanti kita perluin ya. SDK tool, SDK perform, SDK update dan lain sebagainya gitu. Nah ini di atas ini selesai ya. Kemudian yang di sini seperti biasa ini file ya, untuk ya seperti di biasa lah ya, bisa new project langsung dari sini, bisa open recent, bisa open langsung gitu kan. Ada setting project started dan lain sebagainya. Edit ini biasa, view biasa gitu kan. Nah yang paling penting itu adalah nanti di bagian ini teman-teman ya, di bagian build ya, di bagian build. Nah ketika teman-teman ingin nge-build project teman-teman menjadi sebuah APK, nah, teman-teman bisa mengakses ini nih, build APK
ya, buat bundle atau APK, kemudian pilih yang build APK ya. Ketika teman-teman klik ini, nanti otomatis bakal terbuatlah sebuah file .apk yang nanti teman-teman bisa share kemana-mana gitu kan ya, bisa teman-teman share gitu kan untuk di testing gitu teman-teman semua. Nah, itu terus yang penting lagi mungkin cukup itu dulu aja ya untuk sekarang ya, yang penting mah gitu. Selebihnya di bawah juga ya hampir sama lah ya. To do ini ketika teman-teman mau menyisipkan to do terminal, teman-teman bisa akses terminal juga dari sini ya. Ada loket, oh ya, nah loket, nah ini teman-teman ya. Jadi loket ini fungsinya adalah untuk melihat log yang ada di aplikasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan teman-teman bikin aplikasi, kemudian ada crash, nah teman-teman bisa ngelihat crashnya tuh karena apa ya, di activity berapa, line berapa, nah penyebabnya apa, teman-teman bisa lihat di loket ya, di sini teman-teman. Profiler yang tadi ya, yang apa namanya, untuk monitoring kinerja dari aplikasi kita gitu teman-teman. Inspektor ini belum penting, run ini ya biasa lah ya gitu teman-teman. Nah oke teman-teman semua ya, kita sudah mengenal ya komponen-komponen yang ada di Android Studio ini teman-teman. Jadi biar lebih mudah ya, biar lebih mudah lagi nanti kita ketika misalkan ada sesuatu yang harus kita ubah atau kita setting, kita tahu settingnya di mana gitu kan, dan harus apa ya gitu. Jadi biar tahu lah struktur dari Android Studio ini sendiri teman-teman semua kayak gitu. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini mungkin cukup segitu dulu aja. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya teman-teman, yaitu kita akan coba masuk mulai materinya ya. Kita akan membuat kita akan belajar view group teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.